Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Bossback sudah bersama kita lagi, teman-teman semua ya. Ini Pembanan teman-teman semua ya. Kita cek suara dulu nih, kita sedang live streaming teman-teman ya. Kita cek dulu suaranya. Nah, suaranya aman ini. Aman. Coba suara Bossback. Cek. Aman ya. Aman. Juga dari Bossback juga aman. Sudah jelas suaranya terdengar. Mungkin tadi ada di antara teman-teman yang melihat tayangan Bang De Lampung, baru saja kita tayangkan ya, sudah selesai. Banyak juga yang masih bertanya-tanya bagaimana keadaan Bossback. Banyak sekali yang prihatin dengan Bossback ini ternyata. Iya, makanya terima kasih buat teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang prihatin, dan terima kasih juga kepada Bang Rey dan tim ya, Bang Rio, Bang Marvel, Cik Raden, semua yang telah membantu dan berusaha untuk mencari Bang Bek. Ya, Bang Bek gak bisa ngomong apa-apa lagi nih Bang Rey ya. Gak tahu juga kalau memang gak ada Bang Rey, gak ada tim-tim yang lain gitu ya, gak ada dukungan dari sahabat-sahabat semua ya, gak tahu lagi ini harus gimana nih Bang Rey. Lah teman-temannya, untung saja badan kau ini sudah saya bekalkan dengan Cikahuripan. Iya, itu makanya saya air kejayaan itu. Jadi walaupun dihantam dimakan nggak bakal bisa mereka itu. Iya, sampai menghantam itu. Sampai kesal itu, yang sampai rambutnya panjang tuh Bang Rey. Sikurawa itu sampai kesal itu Bang Rey. Mana katanya? Kita ajak ngobrol-ngobrol dulu ya, itu bagaimana pengalamannya itu dengan Pucuk Bagon di atas Gunung Petir itu ya. Iya. Bagaimana kesannya katanya? Tapi udah sehat benar badannya? Udah, alhamdulillah Bang Rey, sudah. Kan karena kita pulang dari tadi pas waktu makan tadi banyak benar ya. lapar sekali Bang Rey. Lapar sekali Bang Rey. Piring tadi Bossback luar biasa. Iya, karena 3 hari saya nggak ketemu nasi, saya 3 hari nggak ketemu lauk sayur itu Bang Rey. Jadi itu memang benar dikasih buah-buahan katanya? Dikasih Bang Rey, memang si siapa Kurawa yang satunya itu Bang Rey ya, yang matanya satu itu nyari buah itu kan. Jadi buah yang segar-segar dimakanin Prabu, yang busuk-busuk dimakanin saya gitu. Emang kurang ngajar mereka ini teman-teman. Yang busuk-busuk dikasih makan. Dikasih yang busuk-busuk makan. Yang busuk itu dimakan nggak? Ya, karena saya lapar ya Bang Rey ya. Sedikit, ya saya pilih yang busuknya saya buang, yang bagusnya saya makan gitu kan. Untuk nyambung hidup Bang Rey kan. Saya pikir kalau memang saya nggak makan itu juga ya, namanya manusia Bang Rey. Kalau nggak makan gimana kan? Mana dapat hantaman dari mereka. Tapi alhamdulillahnya dihantam sama mereka itu Bang Rey ya. Keras sekali hantamannya, cuman kayak tidak berasa di badan ini. Berasa. Iya, cuman kalau sudah jadi ikut bersama Bang De Lampung pasti dirajang kan. Iya, rajanya juga tidak sembarangan. Kita pernah diajak naik ke atas gunung. Iya Bang Rey. Dimandikan itu. Jadi air itu nggak mempan badan kita mau diapa-apakan, memang ada di suatu tempat. Nah, tapi sebelumnya buat saudara-saudara semua, untuk menjawab rasa penasaran kalian ini ya, tanya-tanya apakah benar Bossback itu, karena tadi banyak yang menanyakan juga bagaimana keadaan Bossback. Sudah Bossback kita lab lah, kita beritahu teman-teman, pasti teman-teman juga pengen tahu update dan up to date tentang Bossback ini. Iya. Inilah sekarang ya, beliau sudah pakai peci lagi, udah pakai sarung, baju panjang juga, kadang bisa saya sholat juga. Iya. Di sini teman-teman saya mengajak pada kalian semua, khususnya subscriber Bang De Lampung ya, jangan lupa nih di subscribe channel dari Bossback ya. Iya. Nama channelnya itu Bang Bek Official sekarang. Bang Bek Official sudah diganti. Sudah diganti Bang. Takutnya kan subscriber kita tidak tahu tim spiritual itu siapa gitu kan. Makanya saya inisiatif saya ganti tadi sore. Iya, sore. Apa namanya? Bang Bek Official. Bang Bek ya, bukan Bang Black ya. BECK dia. BECK. Ya. BECK, becek.
Bek, Bang Bek, bukan Bang Black ya, Bang Bek, Bang Bek official. official teman-teman semua. Jangan lupa subscriber Bang Lampung, nanti di subscribe channelnya Postback ini, nama channelnya Bang Bek official. Yang dulu namanya Tim Spiritual, tapi sudah diganti tadi sore ya. Iya. Jadi diganti menjadi Bang Bek official, bukan Postback ya. Bukan. Bang Bek tapi ya. Bang Bek aja lah. Nah, jadi di subscribe channelnya teman-teman semua. Berikan komentar-komentar yang baik, karena itu cerminan daripada sifat dan diri kita ya. Tinggalkanlah komentar-komentar yang positif dan membangun ya. Yang negatif-negatif mah buangkan saja ya teman-teman semua. Nah, itu di subscribe channelnya tadi Bang Bek official. Nah, saya pengen tanya ini. Iya Bang. Berkabar, berita sampai juga ke telinga, sambung menyambung dari Kurawa, bahkan terucap langsung dari yang namanya Ucup Dragon tuh, saya makan besi katanya. Iya Bang Rey. Gimana? Melihat tidak dia makan besi itu? Saya baru itu Bang Rey menyaksikan sosok manusia kok makannya besi Bang Rey. Jadi si Kurawa itu Bang Rey membawa kayak lempengan besi dan paku-paku. Itu menjadi pagi dimakan si Ucup Dragon. Besi baja apa besi kayak karat? Dia kayak besi tebel-tebel Bang Rey segini, bukan besi plat, besi plat itu. Terus? Itu dimakan sama dia Bang Rey. Kayak makan kerupuk. Kayak makan kerupuk. Nah. Terus dia juga sambil natap saya makannya. Ngomong bahasa Jawa itu, cuman saya ngerti bahasanya, cuman ngerti. Lihat kamu, kalau kamu mau tahu ya, kalau bilang sama Ryan, kalau saya ini memang benar-benar makan besi, ya dimakan sama dia. Dia makan benar Bang. Ini kan Bang Bek ini kan hampir 3 malam ya. Iya Bang. Jadi sehari itu berapa kali makan besinya mereka itu? Kalau si Kurawa itu makannya paku-paku gitu. Oh, paku-paku. Makannya karat-karatan itu. Oh, itu dimakan semua dia. Cuman kalau si Ucup Dragon ini memang spesial Bang Rey. Dia ada di sana itu kayak ada besi-besi lempengan bundar-bundar itu Bang Rey itu loh. Bekas las-lasan itu Bang Rey. Dia makan ini itu Bang Rey. Dia pagi makan itu, siang makan itu, malam hampir mau jam 12 malam tuh dia pasti makan. Oh, berarti dia makannya pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam tuh makan besi itu Bang Rey. Itu ketika dia makan besi, kan ada di atas gunung nih, iya. Di Gunung Petir itu ya. Itu kira-kira yang dimakan itu ukuran berapa kilo? Selempengan tampah itu loh Bang Rey. Tampah atau nampan berat itu. Tapi buat dia enteng angkat itu. Enteng kayak mengangkat kerupuk tangan satu. Berarti hampir 15 kiloan. Bahkan mungkin bisa lebih, kalau menurut saya bisa lebih. Masih saya juga ngeliatin dia tercengang-cengang gitu Bang Rey. Kita tanya-tanya dulu ya dengan bos Bek ya. Karena saya juga penasaran. Karena saya nggak disekap dengan mereka. Bos Bek yang pasti tahu kan. Nah, itu makannya besi bahkan lebih 15 kilo sekali makan itu. Iya, ya. sekali makan. Minumnya bener tak kata air aki itu. Bener Bang ya. Entah air aki apa air keras dia minum tuh. Yang pasti air tuh berasap Bang Rey. Berasap juga, bukan berasap air panas ya. Berasap nyengat gitu Bang Rey. Ya mungkin itu air aki. Kalau air nyengat itu air keras apa air aki? Ya, itu loh. Tapi minumnya berapa botol? Dia memang ada wadah khusus Bang. Oh, wadah khusus. Ada gentongnya. Berarti tinggal nyembokin aja gitu. Gentongnya. Jadi si Kurawa itu Bang Rey, Kurawa itu tugas mereka untuk mencari makanannya sih Prabu. Iya, si Ucup Dragon. Lewat Prabu juga gitu. Karena memang di situ mereka itu setor besi setor besi di situ. Sempat tidak ada yang terdengar gitu ya, apa yang Prabu ucapkan dengan siapa? Ucup Dragon ini masalah tanah itu, apa yang dijanjikan, apa bagaimana itu? Ya pokoknya kata si Prabu, kalau memang tanah itu menjadi milik saya, gitu kan. Kamu memakan besi betonton, saya akan menyediakan. Oh, jadi itu kawannya alasannya yang membuat mungkin si Ucup Dragonnya membantu. Iya. Bertonton besi akan saya siapkan untuk Ucup Dragon. Untuk si Ucup Dragon ini. Asalkan memang tanah itu menjadi hak miliknya si Prabu ini. Memang biang kerok tuh Bang Rey. Memang Prabu ini tua bangkai, minta butakan saja nanti matanya. Makanya saya tuh tadi heran, ada satu orang yang ada kecil cebol itu tadi. Siapa itu namanya ya? Nah, saya juga nggak tahu, itu juga datang dia bayar 800 juta dengan Prabu. Tapi di sini saya ada rasa curiga, jangan-jangan itu orang bayaran Prabu
atau memang sahabatnya Prabu yang memang sengaja cari masalah. Itu belum terbongkar ya Bang? Belum, karena memang beberapa hari ini aja Bos Bek ya. Bang Re Lampung, ini ada undangan pengajian di mana? Maaf, saya tunda. Iya, Bang Re Lampung, ini ada undangan dari ibu-ibu begini, suruh datang ngisi ceramah, saya tunda. Datang lagi orang, saya tunda. Hampir berapa yang saya tunda itu? Kata saya, maaf, saya ingin fokus dulu, ingin menyelamatkan Bos Bek. Iya, jadi saya tunda semua urusan saya tidak peduli dengan yang lain. Yang saya pikirkan, bagaimana caranya Bos Bek ini bisa saya selamatkan dulu. Iya, Bang, saya tadi kalau tidak berhasil, apapun akan saya lakukan. Tapi alhamdulillah karena si kurawanya kita pegang tadi itu kan ya, iya, kita barterlah di situ. Jadi kita tidak susah-susah. Nah, alhamdulillah dapat. Besok kita targetkan misi selanjutnya si Ucup Dagon. Bagaimana caranya si Ucup Dagon ini bisa sadar? Saya mau tanya lagi nih. Iya, Bang. Dulu pertama kali saya jumpa dengan Ucup Dagon itu, memang sekilas saya lihat, tapi tiba-tiba langsung padam, di rambutnya itu ya. Tiba-tiba asapnya ngebul. Bos Bek ini kan 3 hari di sana. Apa benar itu bisa keluar api rambutnya? Iya Bang, itu kalau memang dia di tempat markasnya dia, ya mungkin siapa tahu nanti kita nyampe ke markas dia, si Ucup Dagon di atas Gunung Petir itu Bang. Bahkan itu kayak seperti kalau dia nyabetin ke rambut itu ke makanan dia itu Bang, bes itu seperti ada percak petir api itu, terus Langsung terbelah. iya, terus rambutnya rambut yang belakang itu Bang. Bahkan besar, dia besar apa? Bukan api yang saya tanya, besar apinya. besar Bang Re, kayak seperti ledakan gitu besar Bang Re, besar apinya. Makanya dia juga bilang sama saya, opo webek, arep tak sabetmu. Pernah disabet tidak? Enggak disabet. Oh, modar we tak sabet ini. Ya, saya diem aja kan karena memang saya juga di situ lagi dikurung mereka gitu. Ya, rambutnya memang keluar api. Keluar api Bang Re. Nah, seperti malam nih, dia kan habis makan paku ya. Habis makan paku, makan besi, minum air aki. Jam-jam 1 sampai ke subuh itu apa katanya? Bertapa apa bagaimana? Dia tuh duduk saja Bang Re, tidak pernah tidur Bang Re. Duduk semedi begini, nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur. Selama 3 hari nggak pernah tidur. Gini-gini saja Bang. Gini Nah, gini-gini saja Bang. Kadang dia ngelus rambutnya, kadang dia gini-gini saja. Hari nggak tidur gimana? Itu karena saya kan cuma 3 hari di sana Bang Re. Saya tidak pernah melihat dia tidur Bang Re. Tapi kalau kurawa-kurawanya tidur. Kura-kuranya tidur. Kalau si Ucup Dagon tidak. Tidak Bang Re. Memang ini luar biasa ya. Kita baru mulai, belum masuk ke tahap intinya ini. Jadi ikuti saja terus perjalanan Bang Re Lampung bersama tim. Apa sekiranya nanti yang akan terjadi ya jika kita mencoba mengajak Ucup Dagon ini ke jalan yang lebih baik lagi. Bukan berarti sekarang dia ini orang bukan. Karena seburuk-buruknya manusia, saya meyakini dia pasti ada walaupun sedikit sisi baiknya. Maka sisi baiknya itulah yang akan saya coba kita gali ya. Iya. Dan kita tonjolkan sisi baiknya, bagaimana sisi gelapnya itu terpuruk dan dia lupa kan, begitu ya. Baik, saya mau tanya lagi ya. Jadi selama 3 hari ini kan disekap di atas gunung tinggi ya. Petir. Gunung apa? Gunung Petir ya. Tapi memang petir besar-besar di atas itu. Udah, ya, saya tahu itu. Bahaya itu, bahaya sekali. Gunung itu dulu ya kan, saya pernah itu hampir kalau nggak salah 10 tahun apa berapa belas tahun apa berapa tahun lah saya pernah naik situ. Jadi begitu naik ke atas itu sambaran petir itu dekat sekali. Dekat sekali. Bisa dipetik. Iya, dekat sekali Bang. Kalau wanita ada seperti bisa mau dicium begitu. Iya, dekat sekali. Kan, ya. Nah, tapi kan gunung itu kan sekarang ada pelang tuh kan ya. Iya, ada pelang. Sudah ditutup. Tidak bisa naik ke kaki lagi ke atas karena memang setiap orang yang mau ke sana tersesat biasanya. Iya. Sudah sampai ke atas nggak ketemu pulang lagi. Nah, jadi ada warga dari pihak warga itu memutuskan untuk menutuplah pendakian ke gunung Petir itu. Karena memang satu bahaya, treknya juga kan jurang kan tuan. Jurang gitu ya. Jalannya juga cuma setapak, jadi ditutup lah. Dan ternyata itu sekarang dihuni dengan yang namanya Ucup Dagon. Kalau kita jalan kaki ke atas itu begitu kurang lebih 8 jam itu. 8 jam iya benar. Nah, pernah tidak dipegang tangannya dengan Ucup Dagon tiba-tiba ada di bawah, tiba-tiba ada di atas gitu.
tanpa disadari ya Bang Ray ya. Pokoknya tiap dia mau mengajak saya, mau nyeret saya, tiba-tiba tak terasa gitu Bang Ray, tahu-tahu kami sudah di bawah gitu. Nah, berarti ya, dia memiliki kesaktian penglimunan itu bisa menghilang gitu ya. Luar biasa itu teman-teman semua ya. Dan di sini saya ingatkan lagi kepada saudara-saudara semua, jangan lupa ini di subscribe channelnya Bossback ya. Dulu namanya Tim Spiritual, sekarang sudah diganti menjadi Bang Back Official ya. Jadi teman-teman semua yang sudah hadir nanti di subscribe channelnya Bossback ini ya, jangan sampai tidak di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial buat teman-teman semua ya. Saya mau tanya lagi. Iya Bang. Itu kan ada Ucup Dragon, ada Kurawa, ada Juragan Tanah. Iya. Yang paling bertekad sekali menghajar Bossback itu siapa di antara orang ini tadi? Apakah Kurawa, apakah Juragan Tanah, apakah Dragon? Kurawa Bang Ray. Kurawa yang Bang Ray. Kurawa. Iya, Juragan Tanah juga menghajar semua Bang Ray. Semua menghajar semua, bahkan Ucup Dragon pun kalau memang lewat melihat saya sabet dia. Pukul gitu Bang Ray. Pukul dengan Ucup Dragon itu. Apa ya dulu? Oh, apa kamu lihat katanya begitu. Kalau si Juragan Tanah ini pernah berucap apa? Pokoknya dia berucap seperti ini Bang Ray. Intinya baik, kamu tahu saya dan saya juga tahu kamu. Kalau saya ini menginginkan sesuatu itu harus terjadi. Harus dapat. Saya ingin menguasai lahan sawit itu. Kalau saya tidak bisa menguasai lahan sawit itu, kamu akan saya matiin, baik. Itu kata si Prabu. Si yang kerok biasa ya, tungau, pengerti itu namanya. Iya. Kata si Prabu bilang gitu. Kata si Prabu, kalau Kurawa itu atas perintahnya Ucup Dragon. Hajar, yo hajar, bakbuk dari kiri dari kanan, Bang. Tapi kalau si Prabu nggak diperintah, dia memang nggak diperintah, kadang kan memang kita lagi tenang di sana Bang ya. Di sana juga kan mereka juga ada sisi tenang ya Bang ya. Setelah makan tuh mereka tenang, mungkin kenyang Bang ya. Istirahat kenyang mungkin Bang ya. Si Kurawa 2 itu gini kan ya, kenyang gitu kan. Itu ada sisi tenang ya Bang ya. Iya, saya melihat mereka kan. Tiba-tiba si Prabu datang, mungkin karena iri melihat mereka ini kenyang kan. Jadi otak dia itu kotor, ingin menguasai lahan sawit itu, mendekatlah kepada saya kan. Ingat ya baik ya. Saya kalau tidak bisa memiliki lahan sawit itu, kamu lebih baik saya matiin. Bukan kamu doang. Rio, saya matiin adiknya Ray Lampung. Iya. Saya culik satu persatu, saya buat Ray itu menderita gitu. Kata si Prabu ini. Prabu Juragan Tanah. Mimpi itu Prabu ya kawannya. Mimpinya ketinggian gitu ya. Jadi Prabu itu memang dulu permasalahannya memang ada masalah dengan kita ya. Ada masalah dengan kita itu ketika dulu dengan si Udin Botak ya. Memang si Prabu ini dia tuh banyak duit dulunya. Dia banyak duit, dia bayar orang segala macam bla 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 Juragan Tanah ya. Tetapi cara-cara yang mereka lakukan ini tidak benar ya. Merampas, mengambil yang bukan haknya. Jadi tidak tahu menahu, apapun yang mereka inginkan mereka harus dapat. Iya. Jadi pada saat itu Udin Botak dia sudah sadar dan bertobat. Saya kira si Juragan Tanah ini dia memang sadar dan bertobat, dia pulanglah ke dusun atau kemana. Tiba-tiba saya kaget dia muncul dengan Ucup Dragon. Nah, jadi ketika dia muncul dengan Ucup Dragon ini kawan-kawannya, saya yakin si Ucup Dragon ini dihasutlah dengan si Juragan Tanah ini. Ya, walaupun iya Bang, benar. Dia sempat terhasut karena memang diiming-imingi besi tadi kontainer saya akan siapkan untuk Ucup Dragon. Kan Ucup Dragon nggak suka uang dia, nggak suka. Taunya dia besi kan gitu ya. Buah aja, opo iki. Buah itu. Jadi memang si Prabu ini menggunakan akal liciknya temannya. Jadi akal liciknya itu mengiming-imingi Ucup Dragon ini dengan berkontainer-kontainer besi ataupun baja. Jadi dibantulah, ya. Iya, Bang. Jadi dibantu itu dengan si Ucup Dragon ini, karena logikanya Ucup Dragon makan nasi saja tidak ya. Dia tidak mengerti apa-apa, apalagi lahan sawit dia tidak mengerti. Nah di situ saya merasa kasihan karena sangat mudah sekali untuk menghasut si Ucup Dragon ini ya. Hanya dengan besi saja dia mau menolong siapa saja. Nah itu yang dilakukan dengan Prabu tadi.
Kalau memang lahan sawit milik Bang Ray Lampung itu dikuasai dengan Prabu, bertonton itu akan diberikan besi itu dengan dengan Prabu untuk Ucup Dragon itu. Setiap hari ya, selama seumur hidup kamu Ucup Dragon, saya akan siapkan besi itu. Seumur hidup? Iya. Tergiur lah mungkin kan Ucup Dragon bisa yang jadi. Makanya saya heran, kok ini Ucup Dragon itu campur masalah tanah, masalah lahan. Dia nggak ngerti, uang saja dia itu tidak mengerti, teman-teman. Emang biang kerok, biang keladinya ini itu ada di Ucup Dragon, yang ada di Juragan Tanah. Nah, teman-teman yang sudah hadir dari mana saja, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mungkin saja ada ingin kalian tanyakan kepada Bos Bek ya. Tapi alhamdulillah gagah ini ngomong. Ini tadi ya sudah ya seperti yang kalian lihat lah ya. Tidak kurus kan Bang Ray? Tidak. Sudah saya bilang sudah kita bentengi ya. Cuman teman-teman semua, Bos Bek ini takutnya nanti saya ini dikatakan mengada-ngada. Lebih baik Bos Bek yang menjelaskan, ada tidak badannya yang masih sakit-sakit, ada tidak kakinya kesleo, palanya segala macam. Kalau Bos Bek sendiri yang berucap kan, saya nanti kalau saya berucap tidak percaya nanti. Ya alhamdulillah Bang Ray, tadi memang pas waktu penyelamatan saya tadi kan, memang Bang Ray tahu sendiri lah, sampai memar-memar kan, memar-memar badan itu Bang Ray ya, terus bercak darah juga. Tapi alhamdulillah setelah tadi saya melakukan sholat maghrib tadi Bang Ray, sholat isya tadi ya alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Seperti normal kembali aja ini. Udah seger lagi badannya. Udah seger lagi, tidak ada bercak-bercak ini, tidak ada gitu. Ya, teman-teman ya, memang tidak terjadi apa-apa ya. Jadi sudah segar, sudah sehat. Beliau juga. Nah di sini saya mau ingatkan lagi nih Bos Bek. Kalau ikut dengan Bang Ray Lampung itu resikonya besar. Iya Bang Ray. Jadi berhadapan dengan entah dukun, entah guru preman segala macam, itu resikonya sangat besar. Bahkan Bos Bek sendiri kan sudah merasakan ujung-ujungnya kena sekap demi ikut berdakwah dengan Bang Ray di hutan-hutan. Bisa tanya sekali lagi, saya tidak memaksa Bos Bek untuk ikut perjuangan Bang Ray Lampung ya. Kalau keberatan ya jangan lagi. Itu pilihan ada di Bos Bek. Karena begini Bang Ray ya, saya berpikirnya seperti ini. Apapun yang saya lakukan demi kebaikan, walaupun resikonya itu apa, insya Allah saya terima kan gitu Bang Ray. Yang penting saya ada di jalan yang benar aja Bang. Walaupun sudah disekap 3 malam. Disekap jalan 3 malam, 3 tahun. Dikasih makan seperti itu pun namanya kita lagi hijrah kan Bang Ray ya. Jadi kita lagi ada di jalan yang benar gitu kan. Kita berantas. Kita berada di jalan yang benar dan berusaha belajar menjadi orang yang benar. Nah itu dia Bang. Itu teman-teman semua. Jadi tetap masih ikut, pengen tetap Bang Ray, apapun resikonya. Iya, apapun resiko ini dunia Bang Ray. Walaupun nanti disekap. Sekarang kan udah gagah nih Bang Ray. Kemarin saya itu disekap itu Bang Ray. Sebenarnya bukan saya kalah Bang Ray sama si Kurawa ya, itu. Bagaimana itu ceritanya bisa? Jadi begini Bang Ray. Jadi saya ini kan teman-teman ya, biar tahu lah. Saya cerita sedikit ya. Ini kenapa dia bisa disekap itu bagaimana? Jadi kita kan ketemu dulu kan awal itu. Awal kan kita ketemu kan Cik Raden juga kan memerintahkan atau punya inisiatif kita itu berpisah Bang Ray untuk menjaga lahan sawit Bang Ray kan. Nah, ketika saya ke barat itu Bang Ray, saya bertemu dengan yang namanya Kurawa yang matanya satu itu Bang Ray. Saya kelahilah di situ dengan dia Bang Ray ya. Karena memang ketemunya cuma satu bukan 2 ini. Satu Bang Ray, satu. Jadi saya kelahilah banyak itu kelahi. Tapi pas waktu di pertengahan saya kelahi itu Bang Ray, itu keliningan si Ucup Dragon selalu bunyi dan kepala saya ini seperti mau pecah dengar keliningan itu Bang Ray. Dengar kelenengan itu, keliningan. Iya, itu berkali-kali Bang Ray, 3 sampai 4 kali. Jadi ada kesempatan si Kurawa itu pas waktu saya lagi sakit kepala itu dia menghajar saya sehabis-habisnya Bang Ray. Oh, itu awal mula kejadiannya. Iya. Jadi dalam posisi yang tidak sadar si Kurawa ini mencari kesempatan untuk menghajar saya Bang Ray berkali-kali. Karena lengah tadi, namanya kita sudah dihajar kan kita pasti terjatuh gitu loh Bang Ray. Dibawalah itu dengan si mereka itu. Iya, di bawah itu sempat 3 atau 4 kali lah Bang Ray itu bunyi kelenengan itu membuat sakit kepala saya dan 4 kali juga menghajar berkali-kali itu. Makanya saya sampai tepar di situ, dibawalah dengan si Kurawa ini gitu. Nah, sebenarnya teman-teman saya masih ingin ngobrol banyak sekali dengan Bos Bek ini ya. Iya. Belum rasanya itu belum afdol lah. Tapi cuman karena handphone kita ini mau mati ini ya. Jadi handphone kita mau mati, jadi saya arahkan kita lanjutkan di channelnya Bang Bek ini ya, yang bernama Bang Bek Official ya. Bang Bek Official. Nah, kalau tidak ketemu Bang Bek Official,
tim spiritual ya. Tim spiritual ya. Jadi teman-teman semua, kalau ini nanti mati, kita masih lanjut live ini, tapi di channelnya Bang Bek ya. Jadi kalian juga. Saya siapkan dulu ya Bang. Ya, siapkan dulu. Saya siapkan dulu ya. Jadi kalian juga nanti jangan lupa ini. Karena ini satu langkah kita sudah menang. Jadi tinggal kita mengatur siasat. Nah, sebelum kita masuk ke channelnya Bang Bek ya, di sini saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua. Di sini ada minyak melati keraton, ada madu hitam, ada madu kuning juga. Nah, jika kalian ingin 3 paket seperti ini, kalian cukup bayar 300.000 saja, tapi ada syaratnya ya. 300.000 itu untuk bergabung menjadi member. Nah, jadi kalau 300.000 dapatnya minyak melati keraton, madu hitam, dan madu kuning. 300.000 kalian sudah langsung menjadi anggota Bangre Lampung. Sudah menjadi member Bangre Lampung. Atau kalian transfer 100.000. Jadi 100.000 itu dapatnya 1 botol minyak melati keraton seharga 5.000 atau 200.000 juga bisa. Tetapi kalau kalian tidak bergabung dan tidak ingin menjadi member, kalian harganya tetap 500.000 ya. 500.000 1 botol. Jadi terserah kalian, tinggal pilih yang mana. Mau bergabung jadi member atau mau beli saja, harganya 5.000 1 botol, terserah. Caranya mudah sekali. Caranya mudah sekali teman-teman semua ya. Kalian cukup transferkan ke nomor rekening BNI atas nama Eko Setiawan. 1121570001. Kalau sudah transfer, kirimkan alamat lengkapnya, RT, RW, kecamatan, kabupaten, nomor handphone yang bisa dihubungi, dan nama penerima ke nomor WA pribadi Bangre Lampung. Nomornya 0896 3694 4644. Pengirimannya ke seluruh dunia. Cuman kalau untuk luar negeri ada nominal pesannya, paling sedikit itu 500.000 atau 1 juta, tergantung lokasinya teman-teman semua ya. Jadi harga 300.000 itu ataupun 100.000 itu hanya berlaku untuk di Indonesia, tidak berlaku untuk di luar negeri ya. Jadi ketika kalian sudah bergabung menjadi member, Bang, saya ada uang 100.000, saya ingin bergabung menjadi member, bisa tidak? Bisa. Bang, 200.000 bisa tidak? Bisa. Bang, 300.000 bisa tidak? Bisa ya. Kalau 100.000 rupiah yang kalian dapatkan hanya 1 botol minyak melati keraton dan sudah bergabung langsung menjadi member ataupun anggota Bangre Lampung. Bulan depan nanti ataupun minggu depan nanti ataupun 2, 3, 4 hari lagi nanti mau pesan madu sudah bisa, karena sudah member. Jadi 1 botol ini bukan 500.000, 100.000 jadinya ya, karena sudah member tadi. Tetapi kalau belum menjadi member, tiba-tiba mau pesan madu ya, itu 500.000 ya. Ulang lagi nomor WA-nya, buruan bagi kalian yang ingin bergabung menjadi member ataupun anggota Bangre Lampung. Banyak sekali keuntungannya. Simpan nomor WA Bangre Lampung ya, 0896 3694 4644. Nah, kita akan langsung lanjut ke channelnya Bang Bek official ya. Kita akan live di sana. Kita sebentar lagi mau mandi. Gimana? Sudah ready dulu? Nanti jangan lupa di subscribe channelnya Bang Bek official ya. Ini lagi disiapkan dengan Bang Bek. Kita akan live sampai subuh lagi. Kami jaga-jaga juga, takutnya nanti kita dikirim tanah kuburan ya. Tadi kita mau
mau dikirim tanah kuburan dengan Kurawa itu, tapi alhamdulillah berjumpa, ketemu ya, karena nasib baik ya teman-teman semua, insya Allah orang baik itu akan dikelilingi dengan hal-hal yang baik juga. Tapi kalau orang buruk, ya nggak tahu saya, gitu. Jadi misi selanjutnya kita besok akan menobatkan ya, Dragon lah. Caranya harus tobat, karena Ucup Dragon ini juga kan manusia sama seperti kita. Alangkah baiknya sosok seperti Ucup Dragon ini, ketika beliau memiliki keilmuan, kemampuan yang dimiliki, jangan disalahgunakan. Contohnya ini sudah disalahgunakan, sudah dihasut nih dengan yang namanya Prabu. Ya mungkin kalau tanpa adanya Prabu ini, mungkin ya Ucup Dragon ini tidak akan mempesona dan tantang-menantang, apalagi ingin menghabisi Bangre Lampung. Karena tiang keroknya memang Prabu ini juragan kanannya, mau tidak mau inilah yang namanya besi pertonton itu. Jangan lupa ini di subscribe channelnya Bospek ya, namanya Bang Bek Official, Bang Bek Official, BECK, Bek, bukan Black, ingat Bek bukan Black. Sudah ready? Bentar lagi Bang Rey. Bentar lagi ya. Dihidupkan dengan Bang Bek ya, channel YouTube-nya. Jadi teman-teman semua kalau sini nanti mati langsung masuk ke channelnya Bang Bek ya, Bang Bek Official. Nah di sini saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman semua berkat doanya, berkat dukungannya. Saya masih tetap semangat dan bertanggung jawab menyelamatkan si Pek ini ya. Ya, kalian sudah lihat tadi beliau duduk di samping, sudah segar bugar juga badannya. Berkat doa-doa kalian, berkat dukungan kalian, saya jadi lebih semangat lagi ya untuk membuat konten tentunya teman-teman semua ya. Alhamdulillah di konten kita dapat sedikit rezeki ya, bisa kita beli makan, beli minum, halal ya, sedikit yang penting berkah. Nah, Bangre Lampung ini pengangguran ya teman-teman semua ya, tidak seperti yang lain, banyak usahanya di mana-mana ya. Kita makan walaupun tanpa nge-YouTube, tapi kalau Bangre Lampung ini pengangguran kawan-kawan semua ya, cari duitnya ya di YouTube inilah. Terima kasih banyak atas dukungannya ini ya, Bang Bek Official. Ya benar, masuk ke channelnya Bang Bek Official. Sudah ready? Sudah ready Bang Rey. Sudah siap? Sudah jalan? siap. Sudah jalan Bang Rey. Sudah jalan ya? Sudah jalan. Enggak muter-muter lagi? Enggak Bang Rey. Sudah. Nah, jadi teman-teman semua, ini kita tutup. Saya